channel. Nah, kali ini di channel aku ini khusus banget spesial buat kalian yang sering banget tanya ke aku, gimana sih kok bisa dapet endorse, itu pengalamannya tuh gimana gitu, ceritanya itu kayak gimana gitu. Udah banyak banget yang tanya kayak gitu ke aku, cuman emang kemarin-kemarin aku belum sempat bikinin konten dan aku menunggu waktu yang tepat. Dan aku rasa mungkin konten ini udah tepat banget buat aku sharing ke kalian pengalaman aku, perjalanan aku, mulai dari aku yang belum pernah dapet endorse sampai aku dapet endorse, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya oleh beberapa online shop untuk mempromosikan produk atau brandnya. Nah, di sini nanti aku bakal cerita ke kalian dari awal sampai detik ini ya, sampai detik ini tuh gimana. So, jangan sampai lewatkan channel aku, termasuk konten aku sekarang ini. Subscribe dulu dan jangan lupa nanti kalian like. Dan yang mau tanya-tanya, kalian boleh banget buat komen di kolom komentar di bawah ini, jangan malu-malu. Oke, jangan lupa di subscribe dulu dan tonton sampai akhir. Oke, jadi aku bakal cerita dari awal tahun 2019 ya, 2019 itu aku mulai menjalankan pekerjaan sebagai seorang endorsement, atau mungkin kalau sekarang disebut influencer gitu ya. Nah, jadi dulu itu ceritanya aku itu punya IG, ya udah cuman pengen buat konten foto-foto doang kayak gitu. Itu awal mula aku buat IG. Dan lama kelamaan itu semakin aku tumbuh dewasa, pas aku udah mulai duduk di bangku kuliah lah, itu aku kayak seneng gitu kan, lihat di pencarian gitu loh guys, di jelajah itu ya, tahu kan pasti kalian di IG itu. Dan aku itu menemukan salah satu selebgram, namanya Kak Sariteo, dan aku lihatnya wah cantik banget ya kakak ini gitu. Nggak sama kayak aku gitu, maksudnya beda banget, beda jauh. Nah, terus aku lihat tuh IG-nya kakak itu, aku follow. Terus kayak wah udah cantik, terus sering banget di endorse gitu kan. Dan itu kayak bener-bener bikin aku, gimana ya caranya biar aku tuh bisa dapat endorse kayak gitu kan, kayak kakak ini kayak gitu. Nah, habis itu aku cuman berkhayal aja gitu, aku ngebayangin aja, wah kayaknya seru ya gitu kalau misalnya dapat endorse kayak gitu, dikenal banyak orang. Tapi dikenalnya itu maksudnya itu segi positif gitu loh, karena kamu punya pekerjaan ini gitu. Dan itu kayak aku cuma berkhayal, cuma ngebayangin aja gitu, ngebayangin aja seru gitu. Terus habis itu emang aku kalau foto, kalau misalnya bikin konten itu aku nggak mau ngasal gitu. Jadi kayak harus bagus gitu, maksudnya dari segi, bukan hanya dari segi fotonya tapi dari segi editingnya juga gitu. Buat kalian yang menilai bahwa orang edit foto itu alay, kalian salah besar. Kalian salah besar. Karena apa? Ketika orang yang melihat foto kalian ya, foto kalian di IG itu, pasti kalian pasti dilihat bagaimana kualitas dari foto kalian kayak gitu loh. Nah, emang dari dulu aku ini seneng banget gitu kan foto, terus kayak dikasih filter kayak gitu kan, maksudnya filter yang biar view-nya itu bagus kayak gitu. Dah, terus habis itu skip ya, di tahun 2019 pertengahan itu awal mula aku kenal dunia endorse itu karena salah satu online shop. Online shop itu menjual kayak preset gitu loh guys, cuman bukan preset Lightroom, aku lupa preset apa, soalnya udah 1 tahun yang lalu ya, aku lupa. Karena pas itu kan Lightroom belum booming ya, belum sehits kayak sekarang.
itu. Jadi tiba-tiba aja gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, aku juga kaget. Tiba-tiba ada DM masuk menawarkan gitu, permisi kak, aku masih agak inget-inget sih kata-katanya, permisi kak, saya dari online shop ini, di sini kami menjual preset bla 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 kayak gitu kan. Terus menjelaskan bahwa online shop itu masih baru dan minta bantuan aku gitu buat ngepromosiin online shopnya itu di IG aku gitu. Cuman dari online shop itu karena masih baru, dia belum bisa ngasih aku fee gitu, dan dia cuman bisa ngasih aku preset secara gratis kayak gitu. Dan kalian tahu guys, aku di DM itu kayak speechless banget, karena itu first time banget aku kayak dapet tawaran kayak gitu loh. Ya mungkin emang dalam benak itu cuma preset, mungkin kalian yang lagi ngelihat konten aku ini mungkin kalian mikir wah cuma preset kayak gitu kan, tapi buat aku tuh enggak gitu loh, soalnya itu first time banget dan kayak digila banget, kok IG gue bisa dikenal online shop ya kayak gitu loh. Dan akhirnya tanpa aku pikir panjang, aku mengiyakan, iya kak nggak apa-apa, aku bilang gitu. Udah seneng kok bisa bantu promosi, aku bilang gitu. Ada akhirnya aku bantu promosi lah itu ya, dan itu first time banget aku kayak ngupload foto dan captionnya itu hai guys, buat kalian nih yang lagi cari preset bla bla bla, kalian bisa itu bener-bener first time banget, dan kalian pasti tahu gimana rasa senengnya gitu. Setelah sekian lama kalian cuma berhayal, terus cuma berangan-angan kalian bisa endorse sesuatu, dan itu adalah first time kalian bisa ngerasain apa yang kalian hayalkan selama ini. Sumpah, walaupun cuma dari hal sepele dan hal kecil sebatas preset, itu udah bener-bener bikin aku seneng banget gitu loh. Nah, skip ya. Setelah itu aku udah kayak gak berharap gitu kalau bakal berkelanjutan gitu. Aku mikirnya maybe ya ini hanya sebuah kebetulan kayak gitu kan. Hingga akhirnya selang 1,5 bulan itu kosong ya, nggak ada yang nge-DM aku minta di endorse kayak gitu, nggak ada. Nah terus 1,5 bulan setelah aku endorse itu, kalau nggak salah 1,5 bulan ya, aku lupa. Terus ada teman aku, di waktu aku nongkrong di kafe lah sama teman-teman, itu telepon tiba-tiba. Nah dia tuh telepon, katanya dia mau ngerintis usaha makanan. Nah dia mau ngasih ke aku, tapi aku tuh disuruh bantuin gitu loh buat ngepromosiin kayak gitu kan. Dan dari situ kayak wah, gue disuruh temen gue nih buat ngebantu promosi gitu kan di IG. Tuh gue mikirnya duh seneng banget, aku tuh kayak gitu loh. Dan ya udah aku iyain aja, toh itu juga teman aku kan, aku iyain gitu, aku bantu promosi kayak gitu di IG aku. Nah setelah itu yang kedua kalinya ya, dan tanpa perencanaan sebelumnya kok bisa tiba-tiba disuruh bantuin buat promosi gitu, bener-bener gak ada di mindset aku tuh sebelumnya, gak ada. Nah skip, selang beberapa hari, FYI aja ya, aku kan di kampus itu pada saat itu tahun 2019 itu kan aku masih jadi duta di kampus. Nah itu tuh awalnya ada salah satu brand makanan ya, menurut aku tuh lumayan besar ya di kota aku, tempat aku kuliah. Terus menawarkan gitu ke teman-teman duta gitu buat hadir di tempat itu buat nge-review makanannya kayak gitu kan. Nah awalnya karena emang aku jadwalnya lagi kosong dan aku bisa, awalnya aku mau datang karena aku ingin mewakili teman-temanku duta gitu ya, sama teman-temanku yang beberapa yang juga bisa hadir. Tapi yang bikin speechless itu tiba-tiba itu si brand itu, admin dari brand itu tuh nge-DM aku secara pribadi, dan itu bener-bener kayak first time banget gue di DM sama brand yang menurut gue itu cukup besar dan cukup terkenal juga di situ.
Terus di DM, dah sampai belepotan kan, di DM pribadi tuh kaget gitu. Ya udah aku iyain lah gitu kan, aku iyain karena emang, dan pada saat itu pun jujur gue nggak dibayar, tapi aku dapat makan gratis sepuasnya di situ. Karena emang dari awal pun aku menerima endorsan pada saat pemula dulu, aku nggak pernah mengharapkan dibayar sedikit pun. Jadi kayak apa ya, aku dapat endorse alhamdulillah gitu. Dan gue juga sadar diri gue masih pemula, gue kayak masih belum pantes aja gitu kalau misalnya gue minta bayaran atau minta fee kayak gitu kan. Gue terima secara gratis. Jadi ketiga endorse yang gue terima di awal itu bener-bener gratis banget. Dan alhamdulillahnya setelah aku datang buat nge-review di salah satu brand yang aku kata terkenal gitu kan, itu semakin hari itu semakin sering gitu loh yang nge-DM aku, nge-DM buat minta di review tempat makanannya kayak gitu kan. Jadi awal mula aku kenal dunia per-endorsan itu, yang pertama itu karena preset ya, karena preset. Tapi yang kedua itu karena makanan, selang 1,5 bulan tadi. Nah setelah itu aku dapat review di salah satu tempat makan yang cukup besar. Nah mungkin karena emang tempat makannya ini tuh udah dikenal banyak orang, followersnya juga udah banyak, dan menurutku itu pasti gak asing lah bagi masyarakat situ. Nah akhirnya ketika aku posting makanan dan review di tempat ini, itu kayak postingan aku itu apa ya istilahnya tuh kesebar gitulah ya, mungkin dikesebar dan dijangkau oleh banyak orang, sehingga beberapa tempat makan yang ada di daerah tempat aku kuliah itu mengetahui postingan aku dan menawarkan ke aku buat nge-review juga kayak gitu. Nah jadi bermula dari yang ketiga ini, akhirnya alhamdulillah aku bisa dapat endorse. Dan itu endorse yang ini ya, yang setelah ketiga ini itu semua itu all about food gitu. Jadi kayak gitu, kayak jadi apa ya, tukang kuliner gitu gak sih, apa sih, kayak di TV-TV gitu loh. Jadi diundang buat nge-review makan terus makan. Jadi terus habis itu ya aku mensyukuri aja kayak gitu loh, gue nggak apa-apa gitu. Dan emang jujur banget pas awal-awal itu emang aku nggak pernah minta bayaran ya. Sekali lagi aku bilang aku nggak pernah minta bayaran. So di sini tuh aku mau kasih tahu ke kalian gitu, buat kalian yang misalnya masih pengen menjelajahi dunia endorse dan itu masih dikatakan pemula, jangan pernah mengharapkan kalian dibayar, kalian dapat fee, itu jangan dulu deh. Pokoknya kalian nge-branding dulu aja diri kalian gitu loh. Branding diri kalian, tunjukin kalau emang kalian itu punya potensi buat jadi influencer, buat jadi endorsement, bisa nge-review, dan kalian emang pantas kayak gitu loh. Sehingga ketika kalian itu banyak tawaran, dan walaupun itu gratis, itu suatu hal yang bisa nge-branding kalian, sehingga banyak gitu loh online shop yang bakal tertarik ke kalian kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian udah istilahnya udah lama di dunia per influenceran, di dunia per endorsan kayak gitu, no problem gitu kalau misalnya kalian mau minta bayaran, tapi sesuaikan dengan kualitas kalian gitu loh. Dari kualitas kalian mengerjakan jobnya, terus kualitas dari IG kalian kayak gimana kayak gitu. Nah jadi ceritanya tuh kayak gitu. Jadi dulu itu interest aku itu foodie gitu guys, bukan beauty. Kalau sekarang kalian lihat di IG aku itu kebanyakan beauty ya. Aku sering nge-review skincare dan lain-lain. Makanan ada sih, cuman nggak sebanyak dulu, karena sekarang itu lebih ke foodie. Aku juga nggak tahu ya, karena roda kehidupan juga berputar. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang, berarti udah sekitar 1 tahun lah ya aku menjelajahi dunia per-influenceran dan per-endorsan ini, hingga alhamdulillah banget sekarang aku udah bisa mendirikan 2 manajemen influencer yang menurut aku itu
sesuatu hal yang bener-bener nggak pernah aku sangka sebelumnya. Jadi buat kalian tuh aku mau pesen saran. Intinya jangan pernah takut buat kalian bermimpi, jangan pernah meremehkan khayalan kalian gitu. Yang penting kalian ada niat, dan yang penting kalian berdoa, insya Allah gak ada yang gak mungkin gitu loh guys. Serius, aku gak bohong. Dan yang penting itu kalian bisa mengenali potensi yang ada di diri kalian kayak gitu. Dan itu tadi pesan aku yang udah aku sampein. Dan next konten aku bakal kasih tahu tips biar kalian dapat endorse itu yang bagus seperti apa. Dan aku bakal cerita lah beberapa saran buat kalian juga gimana biar IG bagus, terus habis itu tips biar bisa mendapatkan endorse dari online shop itu seperti apa. Terus ya lah banyak lah pokoknya. Nanti habis ini kalian pantengin terus channel aku karena di next konten bakal spesial banget membahas seputar itu. Nah buat kalian yang masih merasa ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Kali aja nanti bisa dibahas di konten selanjutnya. Jangan malu-malu ya, karena aku orangnya santai, jadi nggak apa-apa kalian tanya aja di bawah. Terserah mau tanya apa. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Jadi see you di next konten.